Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke, mantap. Terima kasih atas semangatnya hari ini. Sebelum belajar, kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, Abang Nopal, silakan pimpin doanya, Nak. Sebelum belajar, mari kita doa dimulai. Hari ini siapa yang nggak hadir? Kenapa dia, Nak? Kita doakan semoga dia cepat sembuh dan semangat lagi ke sekolah. Berkumpul dengan kita, ya kan? Hari ini semangatnya sudah luar biasa, kesiapan belajarnya sudah luar biasa. Coba dulu kalian lihat kanan kiri, ada nggak sampah di sekitar kalian? Kalau ada, silakan buang ke tempat sampah. Oh, ada ya. Oke, terima kasih Abang Jidan. Kalian tahu kan mata pelajaran kita hari ini adalah apa? Berpikir komputasional. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita seperti biasa yuk berdiri semua, kita nyanyikan lagu Indonesia. Semangat ya yang kuat nyanyinya.
Iya, nggak ngerjakan PR. Itu semua masalah ya, Nak. Masalah. Kenapa kita bisa nggak cuci tangan, lupa Bu, tadi nggak telepon jajan, nggak sarapan Bu. Itu kenapa? Karena kita belum tahu caranya berpikir komputasional. Kalau nanti kita sudah tahu cara berpikir komputasional itu, pasti kalian paham, cepat menyelesaikan masalah. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi, masalah yang kalian punya bisa kita selesaikan dengan cara berpikir komputasional. Pelajaran hari ini menyambungkan pelajaran yang minggu lalu. Ada yang nggak masih ingat apa itu berpikir komputasional? Ya, Pak Fiona Ikhwan. Komputasional adalah cara berpikir sistematis dan logis untuk memecahkan masalah yang terinspirasi oleh konsep-konsep ilmu komputer. Oke, terima kasih Fiona, kasih tepuk tangan. Iya, ada lagi yang masih ingat? Ya Bu, Ya, apa itu, Pati? berpikir secara komputer. Iya, berpikir secara komputer. Adapun pengertian berpikir komputasional yaitu apa? Berpikir komputasional atau computational thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan prinsip-prinsip dasar seperti ilmu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu dia. Tetapi juga tentang cara berpikir sistematis dan logis dalam menghadapi berbagai tantangan baik dalam dunia teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Itulah tadi cara berpikir komputasional. Terus gimana Bu? Kok bisa sih berpikir komputasional itu bisa memecahkan masalah kami? Itu gimana ya Bu? Bisa. Kita misalnya PR. Tadi kata si Dapa, dia sering nggak ngerjakan PR karena dia nggak tahu apanya. Dapa, nggak tahu polanya. Makanya biar supaya kalian paham, kalian coba dulu perhatikan video pembelajaran berikut ini. Perhatikan ya, yang baik perhatikannya. Perhatikan yang baik. Berpikir komputasional itu ada di video pembelajaran berikut. Kalian perhatikan. Kalian perhatikan ya. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5.
Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, ulang lagi. Ya, arti dari berpikir komputasional sampai contoh soalnya, ya kan? Sudah? Jadi dari video tadi, ibu mau nanya. Ada nggak yang masih ingat apa konsep-konsep dasar berpikir komputasional? Coba angkat tangannya, ada yang masih ingat? Iya, apa yang kuat?
Iya, manfaat berpikir komputasional kata Habib apa? Ini dia. Memecahkan masalah yang kompleks secara terstruktur. Berpikir komputasional memungkinkan seseorang untuk menguraikan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, ya kan? Kemudian menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikannya agar hasilmu maksimal. Sudah paham semua? Tentang cara berpikir komputasional sudah paham ya? Sudah contoh-contohnya juga sudah tahu ya kan? Oke, untuk ice breathing biar kalian gak tegang kali, ayo berdiri semua. Kita biar gak tegang kali. Ayo, Ladies and gentlemen, please welcome ikuti. the new performance by Takupas Dance Group. Semangat! Yang semangat! Maju, maju! berpikir komputasional yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan rumahmu. Contohnya apa, Bu? Bagaimana cara memasak nasi goreng? Bagaimana cara cuci tangan? Atau seperti yang si Tama kerjakan, pola angka. Itu tadi kan dia satu. Nah, kamu mau bikin dua-dua. Bisa? Nah.
Udah.